tujuannya apa sih dok diimunisasi berkali-kali? Mengapa diberikan berkali-kali sampai ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan? Tentunya hal itu untuk meningkatkan lagi antibodi yang sudah naik, terus kita akan meningkatkan lebih tinggi lagi. Saya di IGD pernah ketemu pasien yang membawa anaknya ternyata tidak diimunisasi sama sekali karena dia menganut kepercayaan yang anti vaksin. Itu bagaimana menurut pendapat Dr. Melanie? Nah, untuk beberapa kelompok yang anti vaksin juga kita memberikan pemahaman bahwa vaksin ini aman. Ya, jadi sudah ada beberapa pendapat dari MUI, dari Majelis Ulama Indonesia yang meyakinkan bahwa pemberian vaksin ini aman dan boleh dilakukan pada anak-anak kita. Imunisasi itu akan menyebabkan jadi anak yang autis, hiperaktif, atau anak yang mudah sakit. Betulkah ya dok? Yang perlu kita ketahui itu adalah sebuah gangguan perilaku yang sudah ada sejak dalam masa kandungan sebenarnya. Jadi maupun dia diberikan vaksin ataupun tidak, sebenarnya gejala itu akan muncul juga. Kalau memang dia merupakan penderita autis, it's okay, tidak masalah. Anak bisa divaksin di mana aja, ya. Semua petugasnya tentunya sudah mengalami pelatihan, vaksinasi yang diberikan toh sama, ya. Jadi vaksinasi yang ada di posyandu dengan di puskesmas dengan di rumah sakit itu adalah masuk dalam program pemerintah dan diberikan kepada seluruh anak-anak Indonesia, dok. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sohib Jakpus, kembali lagi di Jak Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Bersama saya Dr. Rosma Opusunggu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai imunisasi. Perlindungan kesehatan anak adalah prioritas bagi orang tua. Imunisasi merupakan cara terbaik untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu konsulen terbaik di RSUD Tarakan. Beliau juga ahli dalam bidang tumbuh kembang anak dan imunisasi, yaitu Dr. Melanie Rahmi, mantu spesialis anak, konsultan tumbuh kembang dan pediatrik sosial, anggota dari Ikatan Dokter Indonesia Jaya, Jakarta. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo, baik. Baik dokter, hari ini dok kita akan membahas mengenai apa itu imunisasi, manfaat, resiko, mitos dan fakta, lalu peran berbagai bidang dalam mencapai cakupan imunisasi lengkap di Indonesia. Boleh ya dok? Silakan. Ya baik dok. Nah pembahasan hari ini sangat cocok nih untuk newly parent, orang yang baru menjadi orang tua atau orang tua yang mau berencana punya anak, karena pada saat lahir kita langsung diberi imunisasi, betul ya dok ya? Iya. Nah penasaran kan? Mari kita bahas sama-sama. Ngomong-ngomong dok, di kehidupan sehari-hari di masyarakat ada istilah yang berkembang dok. Ada dibilang vaksin, ada bilang vaksinasi, ada juga yang bilang imunisasi. Sebenarnya apa sih dok perbedaan ketiganya dan apa sih penyebutan yang betulnya dok? Oke. Baik, jadi memang ada beberapa istilah ya yang kita tahu dan kadang-kadang masyarakat cukup bingung dengan tiga bahasa tersebut. Namun yang harus kita yakini bahwa imunisasi itu adalah semua upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi misalnya nih dia terpajar suatu penyakit, maka dia bisa kebal terhadap penyakit tersebut atau walaupun sakit hanya bersifat ringan aja. Nah, sementara untuk istilah vaksinasi sendiri adalah sebuah prosedur tindakan yang memberikan vaksin dalam tubuh seseorang. Vaksin ini sendiri terdiri dari bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan. Tentunya vaksin tersebut akan bekerja nanti Dr. Rosma untuk menimbulkan antibodi atau kekebalan. Jadi mungkin istilah vaksinasi atau imunisasi sebenarnya hampir sama, namun yang lebih ngetop nih di masyarakat kita adalah imunisasi tersebut. Begitu dok. Dokter, jadi vaksin itu obatnya, imunisasi sama dengan vaksinasi dan itu adalah tindakannya gitu dok. Betul. Ya. Oke, baik dokter. Dok,
data dari WHO itu mengatakan di tahun 2020 cakupan imunisasi lengkap itu sekitar 83%, dan hal itu menurun dok dari tahun 2019 93,7%. Nah, sepertinya itu jadi fokus utama dunia nih dok. Sebenarnya apa sih pentingnya dok imunisasi itu, dan manfaatnya apa ya dok dari imunisasi? Ya, tadi seperti sudah saya sebutkan di awal bahwa tujuan dasar dari imunisasi itu adalah membentuk kekebalan tubuh seseorang baik terhadap dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Jadi cakupan imunisasi ini tentunya harus tinggi Dr. Rosma. Baiknya itu adalah di atas 90%. Berdasarkan dari data-data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional, sebenarnya cakupan imunisasi dasar alias yang di bawah setahun sebenarnya sudah 93%, sudah cukup baik. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah cakupan untuk imunisasi lanjutan atau yang di atas setahun ini masih sekitar 60-70%. Jadi ini belum memenuhi cakupan kita, alias masih banyak balita kita yang belum melakukan imunisasi lanjutan. Nah, jadi itu yang harus kita kejar supaya anak-anak kita jauh lebih sehat. Oke, baik dokter. Tadi dokter ada ngebahas tentang imunisasi dasar, lalu dan ada imunisasi lanjutan. Terus berarti disuntik berkali-kali ya dok kalau vaksinasi atau imunisasi itu ya dok ya. Tujuannya apa sih dok di imunisasi berkali-kali, dan risikonya apa ya dok? Kan disuntik berkali-kali gitu dokter. Ya baik, itu tentunya juga menimbulkan pertanyaan untuk orang tua ya. Hampir tiap bulan anaknya dibawa ke posyandu, ke bidan, ke puskesmas, bahkan ke dokter anak untuk diberikan vaksin tersebut. Tentunya tadi kita memberikan vaksin untuk menimbulkan antibodi dari tubuh anak tersebut supaya dia lebih kuat atau lebih kebal terhadap penyakit tertentu. Mengapa diberikan berkali-kali sampai ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan? Tentunya hal itu untuk meningkatkan lagi antibodi yang sudah naik, terus kita akan meningkatkan lebih tinggi lagi sebelum dia terpapar dari penyakit-penyakit yang ada di komunitas. Itu makanya memang kadang-kadang orang tua khawatir ya kalau anak disuntik berkali-kali, takut demam, takut ada efek samping yang lain. Tapi tentunya kita meyakinkan bahwa hal tersebut aman. Baik dokter, jadi memang kita disuntik berkali-kali, di booster itu tujuannya biar kekebalannya meningkat Maksimal, betul sekali ya dokter ya. Baik dokter, lalu sebagai new mom, kebetulan saya juga new mom nih dokter, anak saya baru 6 bulan. Nah itu terkadang saya suka khawatir juga nih dok, setelah selesai imunisasi anak saya jadi rewel, jadi demam. Nah mungkin teman-teman di rumah juga yang penonton juga merasa setelah diimunisasi anaknya jadi demam. Nah mungkin ada juga malah berpikir besok nggak usah diimunisasi lagi deh. Nah itu gimana ya dokter ya? Nomor 1, sebagai petugas kesehatan tentunya kita sudah diberikan pelatihan, diberikan training untuk teknik imunisasi. Kita harus tahu kandungannya, harus tahu prosedur penyuntikannya dan lain-lain supaya pemberian tersebut aman. Lalu kedua juga selalu petugas kesehatan akan memberikan informasi, edukasi kepada orang tua sebelum tindakan tersebut dilakukan ya. Jadi nanti mungkin Bu anaknya akan bisa demam setelah ini, suhu badannya bisa naik sedikit, anak menjadi rewel, menjadi lebih gelisah, kurang nyaman. Ya, itu perlu kita berikan informasi sebelum diberikan tindakan tersebut. Bahkan pada beberapa kasus yang sangat jarang mungkin bisa terjadi reaksi alergi yang berat. Jadi kalau hal itu terjadi, tentunya langsung dibawa ke sarana fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa vaksinasi ini aman gitu. Bahkan penting untuk mencapai kesehatan anaknya yang maksimal. Baik, jadi imunisasi itu aman ya dokter ya. Insya Allah. Nanti akan dijelaskan kemudian akan perasaan anaknya seperti apa, apakah jadi rewel dan demam, itu hal biasa ya dok ya. Oke, baik dok. Dokter, lalu sekarang ada lagi yang komunitas yang berkembang itu anti vaksin dokter. Nah, waktu itu juga saya di IGD pernah ketemu pasien yang membawa anaknya ternyata tidak diimunisasi sama sekali karena dia menganut kepercayaan yang anti vaksin. Itu bagaimana menurut pendapat Dr. Melanie mengenai itu dokter?
Oke, jadi ada beberapa pandangan orang tua tentang pemberian vaksin pada anaknya. Nomor satu misalnya, kok repot banget ya harus tiap bulan, bahwa anak saya ke posyandu nih, repot, gak ada waktu bekerja, atau jaraknya cukup jauh, atau misalnya sarana fasilitas kesehatan yang terdekat tidak menyediakan untuk imunisasi, itu membuat beberapa orang tua jadi melewatkan imunisasi ini ya, cukup banyak kasusnya. Bahkan jangankan di daerah ya, di ibu kota aja masih banyak yang seperti itu. Jadi hal tersebut tentunya merupakan tugas dari kita tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi. Nah, untuk beberapa kelompok yang anti vaksin juga kita memberikan pemahaman bahwa vaksin ini aman ya. Jadi sudah ada beberapa pendapat dari MUI, dari Majelis Ulama Indonesia, yang meyakinkan bahwa pemberian vaksin ini aman dan boleh dilakukan pada anak-anak kita karena tidak mengandung barang yang berbahaya, bahkan justru akan meningkatkan kekebalan. Jadi kita lebih usaha ke preventif ya, kepada pencegahan daripada mengobati nantinya kalau anaknya udah sakit berat. Seperti itu Dokter Rosma. Dokter ya. Jadi kalau vaksinasi itu aman ya Dok ya, semua komposisinya adalah aman, tidak ada yang mengandung komponen yang tidak halal ya, begitu ya Dokter ya. Lalu kalau pada pasien nih Dok yang sudah memang terlanjur nih ibunya, oh nggak divaksin, anaknya memang sudah dia menganut kepercayaan anti vaksin, nanti dampaknya terhadap anak tersebut apa ya Dok ya, kira-kira Dok? Oke. Tentunya akan berdampak pada kesehatannya di awal-awal kehidupan nih. Jadi misalnya dia terpapar suatu penyakit tertentu, misalnya dia menderita tetanus karena luka, itu bisa menimbulkan kejang yang berulang, menimbulkan kejang yang berat, sehingga bisa menimbulkan sampai kecacat, bahkan kematian Dokter Rosma. Sementara kalau dia divaksin tetanus, sebenarnya itu bisa melindungi dia dari kematian dan kecacatan tersebut. Jadi kalau seorang anak tidak diberikan vaksin sejak awal, tentunya anak tersebut mudah sakit ya, setiap bulan suka berobat, terus ke depan-depannya juga kualitas kesehatannya, kualitas pergi sekolahnya gitu-gitu semuanya akan terganggu. Jadi hal tersebut bisa kita cegah sebenarnya hanya dengan pemberian vaksin ini. Apalagi kalau dia berada dalam komunitas yang cukup padat, yang beresiko tinggi, risiko tertularnya lebih banyak. Nah, jadi anak tersebut tentu jadi lebih gampang sakit, Dokter Rosma. Sakit ya Dok. Oke, baik Dokter. Lalu Dokter, sekarang itu ada juga Dok mitos tuh Dok tentang ini anaknya karena sering divaksin jadinya autis, jadinya gampang sakit, atau jadinya hiperaktif. Nah, sebagai dokter konsultan tumbuh kembang nih, kan tamu spesial kita adalah dokter spesialis tumbuh kembang. Apakah betul Dok imunisasi itu akan menyebabkan jadi anak yang autis, hiperaktif, atau anak yang mudah sakit? Betulkah ya Dok? Oke, jadi perlu saya jelaskan sedikit tentang autisme atau autisme spectrum disorder. Itu adalah sebuah gangguan perilaku yang diderita oleh seorang anak, dan sebenarnya itu sudah sejak lahir sudah bisa kita lihat ya. Jadi awal-awal kehidupan di bawah 2 tahun sebenarnya sudah bisa terlihat dari gejala-gejalanya, yaitu ada gangguan komunikasi, gangguan berbahasa, gangguan interaksi sosial ya, anaknya hiperaktif, biasanya ada gerakan-gerakan tubuh ya yang khas seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui itu adalah sebuah gangguan perilaku yang sudah ada sejak dalam masa kandungan sebenarnya. Jadi maupun dia diberikan vaksin ataupun tidak, sebenarnya gejala itu akan muncul juga gitu, kalau memang dia merupakan penderita autis. Jadi tidak ada hubungannya antara pemberian vaksin ini dengan autisme tadi, Dok. Oh, baik. Berarti memang tidak ada hubungannya antara autisme, hiperaktif dengan imunisasi ya, gitu ya Dokter ya. Karena autisme itu dari dalam kandungan pun sudah terdeteksi. Ya, gitu. Jadi mungkin bisa aja pas baru vaksin baru kelihatan nih hiperaktifnya. Oh, kemarin baru disuntik, Dok, baru kemarin dapat imunisasi di puskesmas, anaknya jadi gangguan berbahasa misalnya, baru kelihatan nih verbalnya terganggu. Baru disadari oleh orang tuanya, dan si vaksinasi ini yang dituduh menjadi kambing hitamnya tadi. Seperti itu. Iya, baik Dokter. Lalu Dokter,
Kan tadi imunisasi itu sangat penting. Lalu ada imunisasi dasar, lanjutan, sehingga menjadi imunisasi yang lengkap. Kemudian mitos tadi kita sudah bahas, Dok. Oke, dokter, ada nih kadang ada juga orang tua yang nggak mau tuh datang ke posyandu karena ngantri panjang, buka di Twitter, Instagram udah ada cerita-cerita, aduh ngantri panjang sampai 100. Jadi orang tua banyak yang males tuh Dok ke posyandu. Nah, terus kalau pengalaman dokter di RSUD Tarakan, apakah pernah menemui kasus orang tua yang datang ke dokter untuk imunisasi, Dok? Dan seberapa banyak, Dok, yang seperti itu yang memiliki masalah yang sama, Dok, dengan posyandu? Oke, baik. Mungkin saya menambahkan sedikit pertanyaan Dokter Rosma bahwa karena tidak mau ke posyandu jadinya jadwal vaksinasinya terlambat ya, Dok. Betul, sehingga udah umur 1 tahun lebih nih misalnya baru datang ke poli anak di rumah sakit misalnya. Oke, jadi kami di RSUD Tarakan di poli anak tentunya akan berusaha untuk mengejar vaksinasi yang terlambat tadi, Dok. Ya, tentunya kita juga memberikan edukasi pada orang tua bahwa it's okay, tidak masalah, anak bisa divaksin di mana aja, ya. Semua petugasnya tentunya sudah mengalami pelatihan, vaksinasi yang diberikan toh sama, ya. Jadi vaksinasi yang ada di posyandu dengan di puskesmas dengan di rumah sakit itu adalah masuk dalam program pemerintah dan diberikan kepada seluruh anak-anak Indonesia, Dok. Gitu. Jadi hal tersebut yang harus kita edukasi pada orang tua supaya tidak terlambat lagi untuk kedepannya atau untuk misalnya anak-anak berikutnya. Ya, yang kami kerjakan tentunya adalah memberikan catch up imunisasi atau kejar imunisasi sesuai umurnya. Lalu tentunya kita memberikan semangat nih, ya, memberikan motivasi kembali pada orang tua supaya nanti dia akan datang lagi. Ya, biasanya tentu ada hal-hal lain, misalnya tidak punya waktu, misalnya sibuk bekerja atau bahkan tidak punya dana untuk vaksinasi. Padahal sebenarnya vaksinasi di pelayanan kesehatan dasar itu tidak dipungut biaya loh, Dok, oleh gratis ya, Dok, ya? Ya, oleh fasilitas kesehatan kita. Pemerintah sudah segitu maksimalnya untuk memacu masyarakat kita supaya memberikan vaksinasi sesuai usia. Oke, baik, Dok. Jadi kualitas imunisasi yang ada di rumah sakit dan di posyandu itu adalah sama ya, Dok, ya? Kualitas vaksinnya sama. Kualitasnya sama. Namun untuk catch up imunisasi boleh langsung konsultasi gitu ya, Dok. Betul. Ya, ke dokter kalau anak. sudah terlambatnya terlalu jauh nih, udah 1-2 tahun baru datang belum pernah imunisasi, tentunya mungkin ibu-ibu kader di posyandu atau ibu bidan yang biasanya memberikan vaksinasi di tingkat pelayanan dasar, biasanya mereka akan merujuk ke kami-kami yang ada di rumah sakit. Dan di RSUD Tarakan tentunya di poli anak kita akan memberikan jadwal untuk catch up yang sesuai. Begitu, Dok. Baik, dokter. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang saat ini lagi nonton belum melakukan vaksinasi pada anaknya, boleh nih, Dok, konsultasi ke rumah sakit Tarakan. Boleh ya, Dok, banget, ya? silahkan ditunggu. Ya, Dok, ya. Jadi nanti untuk mendapatkan imunisasi selanjutnya apa gitu ya, dokter, ya. Baik, dokter. Nah, dokter, kita sudah sampai di akhir pembicaraan nih, Dok, ngobrol-ngobrol. Ada nggak, Dok, take home message yang bisa kita ambil nanti untuk bekal dari orang tua, bapak ibunya untuk memberikan imunisasi lengkap terhadap anaknya, Dok? Silakan, dokter. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk sebagai penutup bahwa untuk para orang tua kita harus bersama-sama untuk memberikan anak kita pelayanan kesehatan yang terbaik. Tentunya saat ini adalah dengan pemberian imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan yang sesuai dengan umurnya. Ya, dari masyarakat, dari komunitas, kita bagaimana memberikan kontribusi yang besar terhadap pelayanan imunisasi ini dengan memberikan fasilitas yang nyaman, misalnya ya program-program posyandu di lingkungan sekitar tentunya yang maksimal, ya, dibantu oleh kelurahan, kecamatan, oleh RT RW setempat, ya, itu sudah sangat terbantu oleh komunitasnya. Sementara untuk pemerintah sendiri tentunya akan lebih meningkatkan program-program imunisasi ini supaya lebih lengkap, baik vaksinasi dasar maupun vaksinasi lanjutan sampai ke perifer, Dok, sampai ke ujung-ujung
wilayah Indonesia ya, semua anak kita harus terlindungi supaya cakupan imunisasi lebih tinggi dan tentunya membentuk generasi muda kita yang jauh lebih sehat, lebih cerdas dan berkualitas. Oke, baik. Dari take home message itu kita simpulkan lagi bahwa dengan imunisasi akan didapatkan kekebalan untuk si yang diimunisasi sendiri, kekebalan untuk komunitasnya juga, sehingga angka kesakitan, kecacatan, kematian di Indonesia dapat diturunkan. Begitu ya dokter ya. Baik. Nah, Sohib Jakpus, demikianlah bincang-bincang kita hari ini di Jack Podcast dengan Dr. Melanie Rahmimantu, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang dan pediatrik sosial. Dokter, terima kasih banyak sudah datang dokter. Senang sekali bisa bertemu dengan dokter dan bisa mendapatkan ilmu yang banyak nih dok, dan bisa berguna untuk masyarakat yang menonton terutama. Dan sampai ketemu lagi ya dok, nanti di Jack Podcast selanjutnya. Oke, salam untuk keluarga, kita bertemu lagi di Jack Podcast selanjutnya. Dadah.